Bro, lo beneran mau pindah ke rumah tua itu? Tanya Dika sahabat Rizky sambil menyeruput kopinya di kafe langganan mereka. Rizky mengangguk sambil tersenyum. Iyalah bro, gue butuh tempat yang tenang buat nyari inspirasi baru. Lagian, view-nya keren banget di sana. Bisa langsung lihat kebun teh dari jendela. Dan yang terpenting, di sana jauh lebih tenang suasananya daripada di sini. Dika menggeleng sambil tertawa. Ya, semoga lo gak ketemu aja sama yang aneh-aneh di sana. Gua dengar katanya rumah itu agak serem, banyak cerita-cerita mistisnya. Rizky hanya tertawa kecil. Lo ada-ada aja Dika. Ini tuh rumah peninggalan kakek gua, bukan kayak di film-film horor. Beberapa hari kemudian, Rizky resmi pindah ke rumah tua peninggalan kakeknya yang berada di pinggir kebun teh. Rumah itu memang cukup tua, dinding bagian luar sudah banyak yang ditumbuhi lumut dan lantai rumah yang terbuat dari kayu tersebut sudah mulai keropos di beberapa bagian. Meski begitu, Rizky merasa nyaman dengan suasana tenang yang ditawarkan di tempat itu. Pemandangan kebun teh yang hijau membentang luas di depan rumah menambah kesan damai. Suasana yang selama ini dia cari demi mendukung pekerjaannya sebagai seniman. Darah seni menurun dari kakeknya. Saat kecil dulu, dikala liburan sekolah tiba, Rizky sering berkunjung ke rumah kakeknya dan menginap di sana selama beberapa hari. Aki Aros, begitu penduduk sekitar memanggilnya. Selama sisa hidupnya, Aki Aros tinggal seorang diri di rumah tersebut selama puluhan tahun tanpa adanya sosok istri di sampingnya. Ia hanya memiliki satu orang anak, yaitu Yesi, yang tak lain adalah ibu dari Rizky. Istri Aki Aros meninggal tepat seminggu sebelum pernikahan Yesi putrinya. Dan karena hal tersebut, pernikahan sempat akan diundur. Namun, karena undangan sudah terlanjur disebar, mau tak mau acara pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan. Setelah acara pernikahan selesai, Yesi pun diboyong ke rumah suaminya yang berada di kota, jarak yang cukup jauh, sekitar 30 km. Pak, Yesi teh harus ikut Mas Dharma. Soalnya Mas Dharma kan dinasnya di kota. Jadi ikut ya sama Yesi, ajak Yesi kala itu. Sudahlah Neng, ikutlah saja dengan suamimu. Kewajiban istri adalah ikut suami kemanapun dia pergi. Kamu teh gak usah mikirin bapak. Bapak baik-baik aja di sini. Kalau bapak pergi dari sini, siapa yang bersihin makam ibu kamu? Jawab Aki Aros dengan mata berkaca-kaca. Sampai akhir hayat, bapak teh bakalan tetap di sini, menemani ibu kamu. Ucapnya lagi sambil menoleh ke arah sebuah makam yang letaknya tepat di sebelah rumah tersebut. Ya sudah pak, kalau emang itu maunya bapak, ya si teh gak bisa maksa. Tapi bapak tenang aja ya. Insya Allah ya si teh bakalan sering kesini kalau Mas Dharma lagi libur. Yesi pun memeluk tubuh kurus ayahnya tersebut sambil menangis haru. Setelah selesai berpamitan pada ayahnya, Yesi dan Dharma pun pergi. Tahun demi tahun berlalu. Terlihat seorang anak kecil sedang duduk di bangku tengah mobil sambil bermain robot-robotan. Mobil itu melaju pelan melewati wilayah perkebunan teh. Ayolah ayah, cepat. Rengek Rizky yang kala itu masih berusia 8 tahun. Sabar ya nak, di sini kita teh gak boleh kenceng-kenceng bawa mobilnya. Lihat tuh di depan, jalannya banyak lumpurnya, sahut Pak Dharma kala itu. Sekitar 20 menit kemudian, sampailah mereka di kediaman Aki Aros. Aki Aros yang kala itu sedang melukis di kamarnya, melihat kedatangan anaknya dari balik kaca jendela. Ia segera bangkit dengan langkah yang sedikit pincang karena terkena asam urat. Aki Aros berjalan menyambut dan memeluk cucu satu-satunya tersebut. Cucu kakek datang. Kakek kangen banget loh sama kamu Jang. Rizky kala itu memeluk erat kakeknya setelah hampir 2 bulan tidak berjumpa. Iya, aku juga kangen kakek. Oh iya kek, tunggu sebentar, aku bawa sesuatu. Rizky berlari ke arah mobil dan mengambil cat dan kuas yang ia bawa untuk belajar melukis. Yesi tersenyum sambil berkata, Rizky teh juga senang melukis bapak. Di sekolahnya teh
dia selalu dapat nilai tinggi kalau pas ngegambar. Nah, itu baru cucu kakek. Ayo, ikut kakek. Kita belajar lukis bareng-bareng ya. Rizky dan Aki Aros pun masuk ke dalam ruangan di mana terdapat puluhan lukisan di dalamnya. Sejak saat itu, Rizky selalu menghabiskan waktu liburannya di rumah Aki Aros. Semakin lama, lukisannya semakin indah. Bahkan, sudah mulai mampu menyamai lukisan kakeknya. Namun, lambat laun, kesehatan kakeknya semakin menurun. Aki Aros mulai sakit-sakitan. Namun, dia selalu mensupport cita-cita Rizky untuk menjadi pelukis hebat. Dan itu terbukti saat Rizky mampu mempersembahkan piala yang ia terima pada kakeknya setelah ia menjadi juara 1 lomba melukis tingkat provinsi. Kakek bangga sama kamu. Kakek juga bersyukur bisa nepati janji kakek. Yaitu kakek akan berusaha untuk tetap hidup hingga melihat keberhasilan kamu. Ucap Aki Aros yang saat itu sedang terbaring di rumah sakit dengan infus dan selang oksigen yang terpasang di tubuhnya. Itulah ucapan Aki Aros beberapa menit sebelum akhirnya ia menghembuskan napas terakhir. Sejak kematian kakeknya, rumah itu dibiarkan kosong. Namun, ia sih tidak pernah memikirkan untuk menjual rumah peninggalan berharga orang tuanya tersebut. Setiap beberapa bulan sekali, mereka selalu menyempatkan untuk membersihkan rumah tersebut, meskipun tidak ditinggali. Hingga akhirnya, Rizky lah yang memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu demi bisa lebih fokus dengan kegiatan melukisnya. Saat itu, Rizky masuk ke rumah itu sendirian, tidak seperti sebelum-sebelumnya, yang biasanya ia pergi ke sana dengan ayah dan ibunya. Rizky memutuskan untuk tinggal di sana setidaknya selama sebulan, atau bisa juga lebih. Namun, malam pertama di rumah barunya ternyata tidak berjalan seperti apa yang dia harapkan. Ketika Rizky sedang bersiap tidur, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Dengan langkah hati-hati, dia menghampiri sumber suara dan mendapati rumahnya diacak-acak oleh seseorang. Sial, siapa yang berani masuk ke sini? Rizky menutup dalam hati sambil melihat sekeliling. Beberapa lukisan berharga hilang, termasuk lukisan favoritnya yang dia buat dengan penuh perasaan. Rizky berlari keluar mengejar orang yang berlari di dalam kegelapan malam. Langkah mereka sangatlah cepat. Ya, maling tersebut bukanlah seorang diri. Ada 3 orang berpakaian serba hitam dengan topeng yang menutupi wajahnya. Ketiga orang itu berlari ke arah sebuah mobil pick-up yang sudah bersiap menunggu di pinggir jalan. Saat ketiga maling tersebut naik, si sopir pun langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Rizky merasa hancur. Bukan hanya karena nilai materi, tapi karena setiap lukisan menyimpan bagian dari jiwanya. Keesokan paginya, saat mencoba membereskan kekacauan yang ditinggalkan pencuri, pandangannya tertuju pada salah satu sudut ruangan yang jarang dia perhatikan sebelumnya. Apa itu? Gumamnya sambil berjalan mendekat. Di situ, ia melihat ada sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kanvas dan barang-barang. Pintu yang tingginya tak sampai 1 meter itu tampak tua dan berdebu, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Karena penasaran, Rizky membuka pintu itu dan menemukan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Ini ruangan apa? Kok aku baru tahu? Ruangan bawah tanah tersebut sangatlah gelap. Ia pun kembali ke kamarnya untuk mengambil sebuah senter yang ia simpan di dalam lemari. Setelah itu dia pun bergegas masuk ke ruangan tersembunyi tersebut. Dengan hati-hati, dia menuruni tangga tersebut dan mendapati sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan lukisan-lukisan tua. Kakek gak pernah ngasih tahu aku tentang ruangan ini. Ibu pun juga. Apa ibu juga tahu tentang ruangan ini? Mana mungkin ibu gak tahu. Mungkin sebaiknya aku tanyakan ini kalau aku sudah pulang ke rumah. Ucapnya bermonolog. Di antara barang-barang itu, ada sebuah lukisan yang menarik perhatiannya. Lukisan tersebut hampir tidak terlihat
karena tertutup debu dan jaring laba-laba. Dengan tangannya, ia mencoba membersihkan kotoran yang menutupinya. Perlahan, ia mampu melihat lukisan itu. Ia pun takjub. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik dengan ekspresi sedih dan mata yang seolah-olah menatap langsung ke arah siapapun yang melihatnya. Lukisan itu dibuat dengan begitu detail dan nyata, seolah-olah nampak hidup. Wow. Siapa yang bikin lukisan ini? Ih, keren banget, gila. Apa ini lukisan kakek ya? Gumam Rizky sambil mengamati lukisan itu dengan seksama. Lukisan ini pasti sudah berusia puluhan tahun. Lebih baik aku bawa lukisan ini ke atas. Merasa ada sesuatu yang istimewa dengan lukisan itu, Rizky membawanya ke ruang tamu dan menggantungnya di dinding, menggantikan lukisan favoritnya yang hilang. Nah, taruh di sini aja. Apa di situ ya? Taruh di sini aja buat gantiin lukisanku yang hilang. Gumamnya. Tapi kok ini lukisan auranya kayak beda gitu ya? Setiap kali Rizky memandang lukisan itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh dan tak biasa. Seolah-olah wanita dalam lukisan itu memiliki kisah yang ingin diceritakan. Malam harinya, Rizky sedang duduk di sofa, mencoba mencari inspirasi baru untuk lukisan berikutnya. Namun pikirannya terusik oleh suara tangisan samar yang seolah-olah berasal dari arah lukisan. Suara apaan tuh? Kok kayak dari arah lukisan ya? Mungkin cuma perasaanku aja. Pikir Rizky sambil mencoba mengabaikan suara itu. Tapi suara itu semakin jelas setiap malamnya. Suatu malam, ketika suara tangisan itu terdengar lebih jelas, Rizky memberanikan diri untuk bertanya kepada lukisan itu. Siapa kamu? Kenapa kamu nangis? Ia menunggu sesaat, namun suasana hening dan tak ada jawaban. Rizky menggelengkan kepala. Ia merasa bodoh karena telah berbicara dengan benda mati. Beberapa saat setelah itu, ia pun beranjak pergi ke kamarnya untuk tidur, mencoba melupakan semua keanehan itu. Keesokan paginya, Rizky mengundang Dika untuk menginap. Halo, lu lagi di mana bro? Tanya Rizky via telepon. Woi, gua lagi nonton TV aja di rumah. Gabut banget sebenarnya. Tapi bingung mau kemana? Jawab Dika. Daripada gabut, mending lu kesini aja, nginep sini. Ajak Rizky. Hah? Yang bener aja lu, serius nginep di situ? Tempat serem gitu, gak mau Ya ampun Dika, badan gede kayak gitu penakut amat. Gua aja nih, yang badannya lebih kecil dari lu aja berani. Tapi ya udahlah, gua pikir teman gua tuh pemberani. Ternyata gua salah. Teman gua badan doang yang gede, nyalinya mah kecil, ciut. Ledek Rizky. Wah, melunjak nih anak. Oke, sekarang gua buktiin sama lu ya, betapa jantan dan pemberaninya Dika Angelo ini. Ucap Dika sambil menepuk dada. Tak terima diledek oleh temannya, Dika pun kesal dan menerima tawaran dari temannya tersebut demi membuktikan bahwa dia tak seperti yang Rizky tuduhkan. Detik demi detik berlalu, tak terasa hari sudah sore. Kala itu, Rizky sedang duduk di depan teras rumahnya, menunggu kedatangan sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, Dika pun datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Dika selesai mandi, ia dan Rizky pun duduk di ruang tamu sambil meminum kopi dan berbincang-bincang. Rizky bercerita tentang lukisan yang dia temukan. Lu harus lihat sendiri bro, lukisan itu kayak hidup tau gak? Bahkan gua sempat beberapa kali dengar suara tangisan dari arah lukisan ini, kata Rizky sambil menunjuk lukisan di dinding. Dika mendekati lukisan tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Iya sih, detailnya gila banget. Tapi gak mungkin juga kan lukisan bisa nangis. Rizky mengangguk. Makanya gue juga bingung. Gue dengar suara tangisan tiap malam. Gue kira cuma halusinasi. Dika tertawa kecil. Mungkin lo aja kebanyakan kopi bro.
Malam harinya, mereka berdua tidur di ruang tamu, berharap bisa menangkap siapapun atau apapun yang menyebabkan suara tangisan itu. Sekitar tengah malam, suara tangisan itu pun terdengar lagi. Dika terbangun dan melihat ke arah lukisan. Bro, lo denger nggak? Bisik Dika. Rizky mengangguk, matanya terfokus pada lukisan. Iya, itu suara yang gue maksud. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Mereka berdua saling pandang. Apa kita cek aja? Gila lu. Gimana kalau itu setan? Udah, kita di sini aja. Ya kita kan berdua. Lagian kan, lu badannya gede. Sindir Rizky sambil berbisik. Rese lu. Ya udah, ayo. Tapi ntar kalau ternyata itu suara hantu beneran, jangan tinggal lari gua ya. Kita lari barengan. Ucap Dika dengan suara bergetar. Rizky dan Dika dengan hati-hati berjalan menuju dapur. Di sana mereka menemukan seorang wanita tua dengan rambut kusut dan pakaian kumal sedang menangis di sudut ruangan membelakangi mereka. Siapa kamu? Tanya Rizky dengan suara bergetar. Napasnya memburu. Wanita itu menoleh perlahan lalu menatap mereka dengan mata penuh air mata. Aku adalah penjaga rumah ini. Lukisan ini milikku. Aku tidak bisa pergi karena jiwaku terjebak di sini. Rizky dan Dika terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Gimana caranya kita bisa bantu nenek? Tanya Rizky akhirnya. Wanita itu menghapus air matanya dan tersenyum lemah. Kalian harus membakar lukisan itu. Hanya dengan begitu aku bisa bebas. Rizky dan Dika saling berpandangan seolah ragu. Ini gimana bro? Tanya Dika. Rizky mengangguk. Gue rasa kita harus coba. Mereka pun membawa lukisan itu ke halaman belakang rumah dan meletakkannya di tong tempat membakar sampah. Dengan korek yang ada di sakunya, Rizky pun membakar lukisan tersebut. Setelah lukisan tersebut habis terbakar, wanita tua itu muncul di depan mereka sekali lagi. Kali ini dengan senyuman tulus di wajahnya. Terima kasih anak muda. Kalian telah membebaskan aku. Ucapnya dengan suara serak sebelum menghilang dalam kabut tipis. Rizky dan Dika berdiri di sana terdiam, merenungi apa yang baru saja terjadi. Akhirnya Dika tertawa kecil. Yo, ya ampun bro, ini kayak film horor beneran. Hampir aja gua jantungan. Udah, habis ini mending lo jangan di sini lagi aja. Kita pulang aja yuk. Terlalu serem di sini. Rizky tersenyum. Iya, tapi setidaknya sekarang kita tahu kalau cerita-cerita mistis itu gak cuma omong kosong. Dan akhirnya gue juga tahu kalau ternyata orang dengan badan segede lu bisa ngompol di celana kayak gini nih. Ucap Rizky sambil tertawa geli melihat celana basah milik temannya tersebut. Dika menatap ke arah celananya. Ia baru menyadari kalau celananya basah. Wait. Ini bukan karena takut, tapi kaget. Yaudah, ayo. Gua mau ganti celana dulu. Ujar Dika berkilah. Dengan perasaan lega, mereka pun kembali ke dalam rumah, menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan akan selalu mengingat pengalaman ini seumur hidup mereka. Keesokan harinya, setelah kejadian pembakaran lukisan itu, Rizky dan Dika berharap bisa menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Namun, kenyataan berbicara lain. Teror di rumah tua itu belumlah berakhir. Suatu malam, jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu, ketika Rizky sedang mandi, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara air yang jatuh terdengar seperti suara tangisan. Dia mematikan keran dan mendengarkan dengan seksama. Namun suara tersebut menghilang dan ia pun kembali menghidupkan keran airnya. Dan suara tersebut muncul lagi. Rizky, lo masih lama nggak? Gua mau pup nih. Buka dulu napa pintunya. Gua mau masuk. Ucap Dika dari luar kamar mandi
sambil berjongkok menahan rasa sakit di perutnya. Wah, gila lu ya. Lu mau nyuruh gue nontonin lu boker? Jijik banget gua. Tunggu bentar ah. Jawab Rizky sambil mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu kamar mandi. Buset. Dulu kan waktu kita kecil pernah tuh kita joinan satu WC berdua. Udah buruan, buka. Gua udah gak tahan. Ntar kalau udah keluar, lu tahan napas aja dulu sampai selesai. Rizky pun segera memasang handuknya dan keluar dari dalam kamar mandi, lalu berjalan menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Dika yang pertahanannya hampir jebol pun segera masuk ke kamar mandi saat pintu terbuka. Dengan secepat mungkin, ia buka sabuk dan celana panjang yang ia kenakan, lalu digantungnya di sebuah paku yang terdapat di dalam kamar mandi. Namun, ternyata ada kejutan yang menantinya di dalam kamar mandi. Ketika dia hendak duduk di toilet, tiba-tiba dari sudut matanya, Dika melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di pojok kamar mandi. Anak itu memiliki wajah layaknya orang yang sudah tua, seolah-olah hidupnya telah dihisap oleh waktu. Ia menyeringai, menatap ke arah Dika, matanya merah, giginya meruncing bagaikan gigi milik ikan hiu. Dika yang terkejut pun langsung berteriak histeris.